Sistem pencernaan pada manusia. Apa sih itu sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi kecil dan lebih halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berperan sebagai indera pengecap. Karena itu, kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Yang kemudian, ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimia karena mengandung enzim pecialin. Nah, enzim ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini akan kemudian menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Yang ketiga, lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu, tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Kedua, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Ketiga, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat, usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan terpanjang yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim-enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak, enzim tripsin, berfungsi memecah protein menjadi asam amino, enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi mencerna zat tepung. Kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Keenam, terakhir adalah anus. Berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus atau berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Keempat, masuk ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus.